Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Gembedang Koso. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Studi Komunikasi Angkatan 57. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perihal tugas praktikum mata kuliah fotografi tentang perkembangan dari drone. Oke, yang pertama yaitu tentang awal mula kehadiran drone di dunia. Drone sekarang hampir dapat kita temui di mana-mana. Namun, drone bukanlah inovasi modern. Kendaraan udara tak berawak telah digunakan dalam berbagai kapasitas sejak tahun 1850. Konsep drone pun sudah ada sejak tahun 1849 ketika Austria menyerang Venesia menggunakan balon tak berawak yang diisi dengan bahan peledak. Pasukan Austria yang mengepung Venesia pada saat itu meluncurkan sekitar 200 balon pembakar ke atas kota. Peristiwa itu juga menandakan serangan udara pertama yang diketahui yang melibatkan drone dengan diisi bahan peledak, dilengkapi dengan 25 pounds dari bahan peledak itu sendiri. Persenjataan dengan timer built-in yang secara teknis memenuhi syarat mereka sebagai sistem kendaraan tanpa awak, dan mereka pun sebetulnya di saat itu memiliki kesulitan tersendiri, yaitu angin yang mendatangkan malapetaka pada kemampuan drone untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, mengakibatkan si drone itu pun akhirnya tidak dapat mencapai targetnya secara efektif karena angin tersebut merubah arah dari balon yang telah diisi bahan peledak tersebut. Setiap balon membawa antara 24 pounds atau sekitar 11 kg hingga 30 pounds atau sekitar 14 kg dari bahan peledak itu sendiri. Begitu berada di posisinya, balon-balon tanpa awak ini menjatuhkan bom dari langit untuk menimbulkan malapetaka kepada kota yang berada di bawahnya. Untungnya bagi orang-orang Venesia, hanya satu bom yang berhasil menemukan sasarannya, karena sebagian besar dari balon tersebut meledak di luar jalurnya karena perubahan angin yang terjadi secara tiba-tiba. Lalu selanjutnya adalah perkembangan drone di dunia. Drone memang sering digunakan untuk tindakan ofensif, tapi dalam perkembangannya kemudian teknologi ini mulai dipakai oleh bidang non-militer. Sejarah penggunaannya di bidang non-militer dimulai pada tahun 2006 yang dikutip dari laporan Wall Street Journal. Pemerintah menggunakannya untuk bantuan bencana, pengawasan perbatasan, dan pemadam kebakaran. Kemudian berbagai perusahaan agrikultur mulai menggunakan teknologi ini untuk menyemprotkan pestisida pada lahan pertanian dan memeriksa saluran pipa. Kemudian, Administrasi Penerbangan Federal atau biasa disingkat dengan FAA meyakinkan bahwa drone komersial atau non-militer aman untuk menentukan langkah yang tepat. Tahun pertama FAA mengumumkan izin komersial adalah pada tahun 2006. Mereka akan mengeluarkan 2 izin setahun selama 8 tahun jika diminta. Lalu CEO dari Amazon yaitu Jeff Bezos menyampaikan bahwa perusahaannya juga ingin menggunakan drone sebagai metode pengiriman. Jadi paket-paket dari Amazon dikirimkan menggunakan drone sebagai metode pengiriman cepat, sehingga minatnya
minat Amazon menjadi naik pada tahun 2013. FAA mengeluarkan izin drone sebanyak 1.000 izin pada tahun 2013. Kemudian akhirnya meningkat menjadi 3.100 izin pada tahun 2016. Dan izin tersebut terus meningkat sampai saat ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan drone di Indonesia. Sejarah drone di Indonesia. Teknologi drone ini sudah dikenal sejak tahun 2002 di Indonesia, yang ternyata sayangnya tidak dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu dibentuklah tim asosiasi yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, Lembaga Elektronik Nasional, BPPT, dan LAPAN yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan pesawat tanpa awak. Beberapa universitas seperti UGM, ITB, dan ITS juga turut melakukan pengembangan pesawat tanpa awak ini. Drone yang tersedia setelah munculnya model quadcopter banyak digunakan untuk keperluan syuting film, dokumentasi, fotografi, atau bahkan hanya untuk sekedar hobi. Parrot dan DJI merupakan dua nama besar yang kini berada di pesawat tanpa awak. Selain itu, ada di negara Indonesia sendiri beberapa merek-merek yang mungkin tidak sebesar DJI dan Parrot, namun tetap digunakan dan bekerja secara efisien. Nah, di Indonesia sendiri, fotografi udara menggunakan drone pertama kali dipubliskan dalam headline, yaitu pada Kompas pada tanggal 5 Juli 2016, yaitu tentang foto kampanye Jokowi saat itu. Diambil dengan menggunakan tipe drone dari merek DJI Phantom 2 dengan kamera GoPro. Drone yang merupakan sebuah alat yang hanya dapat dioperasikan oleh manusia seakan memberitahu kita apa yang menarik secara visual, seperti alat apapun yang digunakan oleh manusia. Contohnya seperti pensil, kuas, atau kumpulan aksara yang dibentuk akhirnya menjadi puisi. Karena itu, semakin banyak drone yang ditunjukkan untuk dunia seni. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan drone di saat ini. Saat ini, penggunaan drone atau pesawat terbang tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicles atau disingkat UAV telah menembus berbagai sektor kehidupan. Drone adalah pesawat tanpa awak yang bisa terbang dengan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control atau komputer canggih. Drone biasa mempunyai berbagai macam jenis ukuran, bentuk, dan fungsi. Bahan materialnya drone terbuat dari bahan yang ringan, sehingga bisa terbang dengan cepat dan terbang pada ketinggian yang rendah maupun ketinggian tinggi tertentu. Saat ini banyak pengguna yang menerbangkan drone untuk urusan hobi, bahkan hingga sampai kebutuhan militer seperti dahulu. Lalu, apa saja manfaat dan kegunaan dari drone ini? Yang pertama ada fotografi. Para penghobi fotografi dan videografi profesional biasanya memiliki pesawat tanpa awak yang berukuran kecil dan ringan untuk memotret dan merekam objek dari ketinggian. Lalu yang kedua ada untuk bencana alam. Bencana alam bisa membuat akses antar bantuan ke lokasi bencana yang terputus. Kecanggihan drone pun dimanfaatkan ketika bencana tiba, seperti melacak korban, mengumpulkan dan mengirim sampel medis, persediaan dan obat-obatan ke daerah terpencil yang tidak terjangkau. Lalu selanjutnya ada tambang, gas, dan minyak bumi. Drone dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi geologi dengan bantuan sensor elektromagnetik. Kehadiran drone dapat membantu ahli geofisika untuk mengidentifikasi dan memperkirakan lokasi, serta keberadaan dari mineral, minyak, dan gas alam. Selanjutnya untuk pertanian. Bidang pertanian juga makin banyak yang membutuhkan drone karena drone dapat meningkatkan produksi tanaman dan memantau pertumbuhan tanaman. Drone dapat terbang tinggi untuk memberikan informasi terkait masalah irigasi, variasi tanah, serangan hama, dan kondisi kesehatan tanaman. Lalu untuk yang terakhir ada perfilman dan syuting.
Keberadaan drone dalam dunia film atau layar juga sangat penting. Drone bisa digunakan untuk membawa kamera dalam proses pengambilan gambar yang spektakuler yang dibutuhkan. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan drone di dunia maupun di Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.